Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat ironik, bukan cuma soal filmnya, tapi soal isi kepala kita sendiri, yaitu dari film The Matrix edisi pertama. Mungkin banyak dari kita yang tahu The Matrix karena aksi tembak-menembaknya atau kode hijau yang melegenda. Tapi hari ini, tugas saya sebagai moderator adalah mengajak kalian semua melangkah lebih jauh. Kita akan membedah masalah-masalah filosofis yang ada di film dan untuk menjawab, saya tidak sendirian. Saya sudah bersama dengan rekan-rekan kelompok saya yang akan mengupas tuntas masalah ini menggunakan kacamata aliran pemikiran modern. Kita akan bicara soal eksistensialisme, skeptisisme, hingga teori simulasi yang mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan memulai podcast kita hari ini dengan menanyakan pertanyaan pertama ke narasumber kita, yaitu Kak Agung. Oke, Kak Agung, sebelum kita bahas lebih dalam nih, mungkin ada teman-teman yang belum pernah nonton atau enggak agak lupa gitu soal film The Matrix. Bisa tolong ceritakan secara singkat nggak Kak, sebenarnya The Matrix itu nyeritain tentang apa sih? Inti masalah yang dihadapi Neo itu apa? Oke, thank you, Michelle. Boleh dong. Jadi, The Matrix merupakan film fiksi ilmiah legendaris yang secara mendasar mempertanyakan hakikat realitas. Secara ringkas, film ini mengisahkan seorang peretas bernama Thomas Anderson dengan nama alias Neo, yang menyadari bahwa dunia yang selama ini ia jalani hanyalah sebuah simulasi komputer. Dalam film ini memiliki konsep dasar yakni dunia simulasi, di mana dalam dunia yang ditampilkan dalam film seperti gudang, perkantoran, jalan raya, dan kehidupan normal, pada dasarnya adalah program komputer bernama The Matrix. Pada dunia nyata yang sesungguhnya, umat manusia telah kalah dalam perang melawan mesin cerdas atau kecerdasan buatan. Mesin-mesin tersebut memanen energi listrik dari tubuh manusia yang dibudidayakan di dalam kapsul. Sementara pikiran mereka dihubungkan ke simulasi matriks agar tetap tenang dan tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi. Permasalahan utama yang dihadapi Neo tidak sekedar mengenai upaya melarikan diri dari simulasi, melainkan lebih mendalam. Ya, ini yang pertama, pencarian kebenaran melawan kenyamanan. Neo dihadapkan pada pilihan untuk tetap hidup nyaman di dunia palsu The Matrix atau menghadapi kenyataan pahit di dunia nyata yang telah hancur. Hal ini disimbolkan melalui pilihan pil merah yang melambangkan kebenaran dan pil biru yang melambangkan ketidaktahuan. Yang kedua adalah identitas sebagai The One, yang dimana terdapat ramalan mengenai kedatangan seseorang yang mampu mengendalikan The Matrix sepenuhnya untuk membebaskan umat manusia. Neo mengalami krisis kepercayaan diri terkait apakah dirinya benar-benar The One atau hanya seorang peretas biasa. Untuk permasalahan yang ketiga adalah sistem pengawasan atau disebut agen. Neo dikejar oleh agen Smith, program keamanan The Matrix yang bertugas menghapus siapapun yang menyadari kepalsuan dunia tersebut. Smith merupakan personifikasi dari sistem yang kaku dan menindas. Yang keempat, takdir melawan kehendak bebas. Neo harus menentukan apakah hidupnya telah ditentukan oleh ramalan atau apakah ia memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya melalui pilihannya sendiri. Dengan demikian, secara ringkas permasalahan Neo adalah perjuangan untuk tersadar dari mimpi buruk yang tampak indah demi membebaskan umat manusia dari perbudakan mesin. Baik, itu saja Michelle. Silakan lanjutkan. Oke, menarik banget ya. Jadi poin utamanya bukan cuma soal Neo yang jago berantem nih, tapi juga tentang krisis identitas ya Kak Agung, di mana dia sadar kalau panca inderanya selama ini dibohongi oleh sistem. Nah, ngomong-ngomong soal panca indera yang tertipu, ini sebenarnya masalah klasik dalam dunia filsafat yang bahkan jauh sebelum teknologi komputer ada sudah menjadi perdebatan. Nah, kita lanjut ke Kak Alif nih. Aku mau nanya, di film Neo dikasih pilihan antara pil merah dan pil biru. Kalau kita kalau kita kaitkan dengan pemikiran Rene Descartes soal I think therefore I am, gimana sih cara kita tahu kalau dunia yang kita tinggali saat ini itu nyata dan bukan simulasi atau mimpi?
Dipersilahkan, Kak Alif. Oke, baik Kak Michelle. Jadi di film Matrix itu memang si karakter Neo ini gitu ya, itu memang diberikan dua pilihan, dua pil gitu ya, antara pil merah dan pil biru. Nah, jadi di film Matrix itu memang secara kuat itu mencerminkan problem filosofis dari pemikiran modern. Nah, khususnya terkait dengan pertanyaan tentang realitas dan kepastian pengetahuan. Jadi di film tersebut, yang pil merah dan pil biru itu, yang dikasih pilihan itu tuh melambangkan pilihan antara mengetahui kebenaran yang pahit atau tetap hidup dalam ilusi yang nyaman, seperti yang tadi dijelasin sama Mas Agung tadi tuh. Apakah mau tetap di dalam kapsul atau gimana ke depannya. Nah, dilema ini itu tuh saya perhatikan dari sudut pandang René Descartes itu cukup relevan, terutama melalui konsep cogito ergo sum atau I think therefore I am. Nah, Descartes ini mengajukan keraguan yang cukup radikal terhadap segala sesuatu yang dapat dilakukan. Nah, termasuk apa? Termasuk keberadaan dunia eksternal. Ia mempertanyakan, jadi si Descartes ini mempertanyakan apakah realitas yang kita alami ini itu emang benar-benar ada, memang benar-benar nyata, atau ya sekedar ilusi aja seperti mimpi, atau ya sebuah delusional gitu ya kan. Tapi dalam konteks ini, di film The Matrix, di dunia The Matrix ini, itu dapat kita analogikan sebagai mimpi kolektif atau simulasi yang menipu indera kita, menipu indera manusia. Nah, Neo, si MC dalam film ini sebelum meminum pil merah, jadi di filmnya itu dia tuh memilih pil merah, dia itu hidup dalam dunia yang ya anggap nyata. Ya padahal di filmnya itu cuman mana ya dalam kapsul gitu ya, hanyalah konstruksi digital. Semua itu tidak nyata dalam The Matrix itu yang setelah kita yang kalau teman-teman nonton pasti tahu lah gimana filmnya. Nah, menurut Descartes gitu ya, satu-satunya hal yang tidak dapat dilakukan adalah fakta bahwa kita semua sedang berpikir. Bahkan jika seluruh dunia itu pun adalah ilusi, keberadaan diri sebagai subjek yang berpikir itu tidak dapat disangkal. Itu memang ada faktanya gitu. Memang ada dalam dunia itu. Oleh karena itu, kepastian tidak terletak pada dunia luar, melainkan pada kesadaran diri. Hal ini menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa tahu apakah dunia ini nyata. Nah, secara filosofis, ya kita nggak bisa memastikan sepenuhnya realitas eksternal ini. Tetapi kita bisa memastikan bahwa kita ada karena kita berpikir. Nah, dengan demikian di film The Matrix itu, di film itu tidak hanya menyajikan hiburan aja ya, tapi dia itu juga mengilustrasikan problem epistemologis mendasar dalam filsafat modern, yaitu keterbatasan manusia dalam membedakan antara realitas dan ilusi. Nah, jadi pilihan Neo antara pil merah dan pil biru itu pada akhirnya itu mencerminkan pilihan filosofis antara menerima kenyamanan ilusi atau menghadapi ketidakpastian dalam mencari sebuah kebenaran. Ya, mungkin kurang lebih kalau kita lihat dari sudut pandang filosofis filsafat modern mungkin kurang lebih seperti itu Kak Michelle. Mungkin dari saya itu aja. Oke, menarik banget nih. Jadi pada intinya nih, meskipun dunia fisik di sekitar kita bisa dimanipulasi, satu-satunya yang nggak bisa dimanipulasi adalah fakta bahwa kita adalah subjek yang berpikir. Gitu kan ya, Kak Alif ya? Nah, I Iya, think therefore begitu I Kak. am, keraguan itu sendiri adalah bukti eksistensi kita. Tapi kalau kita bicara soal kenyataan nih, ada satu filsuf lagi yang punya perspektif berbeda soal bagaimana cara kita mempersepsikan dunia ini. Nah, dia nggak cuma bicara soal ragu, tapi juga soal batasan alat indera kita. Nah, selanjutnya aku mau lempar pertanyaan ke Kak Ardi. Nah, nama filsuf yang akan kita bahas adalah Kant. Nah, Kant pernah bilang kita
bisa melihat dunia apa adanya, tapi cuma lewat cara otak kita memprosesnya. Nah, menurut Kak Ardi nih, apakah konsep matriks ini adalah penggambaran dari teori Kant atau realitas itu sebenarnya cuma konstruksi di kepala kita aja? Baik, silahkan Kak Ardi. Oke, Michelle, terima kasih ya. Untuk pembahasan yang sudah dibahas oleh Mas Alif dan Mas Agung, cukup menarik ya untuk membahas teori tentang matriks ini. Tetapi menurut saya sendiri ya, kemiripan paling kuat antara teori Kant dan The Matrix terletak pada gagasan bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas sebenarnya adalah hasil pemrosesan informasi. Kan berargumen bahwa otak manusia memiliki kategori bawaan seperti ruang, waktu, dan sebab akibat yang berfungsi layaknya sistem operasi atau kode komputer dalam The Matrix. Kita tidak pernah menyentuh dunia secara mentah, kita hanya melihat fenomena atau versi dunia yang sudah diterjemahkan dan dikonstruksi oleh perangkat mental kita agar kita bisa memahami. Dunia yang kita tinggali saat ini sebenarnya adalah hasil dari editing dari struktur kesadaran kita sendiri. Sama seperti simulasi dalam The Matrix, kita hanya bisa mengakses dunia melalui sinyal-sinyal yang diproses oleh otak. Sehingga apa yang kita sebut sebagai kenyataan sebenarnya adalah konstruksi mental yang sudah difilter oleh ruang, waktu, dan kategori berpikir manusiawi. Kita tidak pernah benar-benar menyentuh objek apa adanya, melainkan hanya menyentuh versi objek yang sudah diterjemahkan oleh sistem operasi di pikiran kita. Penjelasan krusial terletak pada fakta bahwa dalam kehidupan nyata ada pil merah dan bisa membawa kita keluar dari filter tersebut. Jika Neo bisa bangun dan membangun dunia asli di luar mesin, kan justru mengingatkan bahwa kita selamanya terkunci dalam cara pandang manusiawi. Dunia asli atau Neumena akan selalu menjadi misteri yang tidak terjangkau. Kesadaran ini mengajarkan kita semua lebih kritis dan rendah hati dalam memahami kebenaran. Karena realitas yang kita yakini itu sangat bergantung pada bagaimana alat sistemik dan logika kita membentuk setiap detik. Jadi begitu misalnya kalau menurut tanggapan saya sendiri. Makasih banyak ya Kak Ardi untuk penjelasannya. Jadi dunia matriks ini bukan sekedar simulasi komputer, tapi bisa dibilang sebagai penjara persepsi yang memanfaatkan keterbatasan biotis otak kita ya. Kita nggak pernah benar-benar menyentuh realitas aslinya karena sudah difilter sedemikian rupa. Tapi kalau kita berbicara soal penjara nih, pembebasan kita bukan cuma soal tahu di mana yang nyata dan mana yang simulasi. Pembebasan itu juga soal hak-hak kita untuk memilih. Ini membawa kita ke satu pertanyaan besar tentang kebebasan, yang mana bakal aku tanyain ke Kak Ibrahim. Nah, Neo itu awalnya orang biasa sampai dia sadar dia punya pilihan. Dalam aliran eksistensialisme, manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Nah, di film ini, apakah Neo benar-benar bebas atau sebenarnya dia cuma mengikuti takdir yang sudah ditulis? Kalau menurut Kak Ibrahim sendiri bagaimana? Silahkan. Baik, makasih Michelle atas pertanyaannya. Jadi saya sedikit cerita. Jadi di film tersebut itu Neo tuh sebenarnya benar-benar bebas, karena di situ itu dimulai dari dia mulai menerima tanggung jawabnya. Meskipun sistem mungkin udah memprediksi sang adanya penyelamat ini, tapi tindakan Neo seperti memilih untuk menyelamatkan Morpheus, padahal Oracle berkata itu sebuah hal yang mustahil. Di situ momen itu terjadi, di mana kebebasan manusia mematahkan kalkulasi mesin. Jadi Neo itu sebenarnya benar-benar bebas bukan karena ia berada di luar takdir, tapi ia memilih untuk keberanian untuk memilih jalannya sendiri di tengah mesin itu untuk mengatur usahanya gitu loh. Sekian, itu aja Michelle. Nah, berarti kalau kayak gitu kuncinya tuh bukan cuma kekuatan ya, tapi pada keberanian yang dimiliki oleh Neo. Lebih luas lagi nih, Matrix kan bukan cuma soal simulasi komputer atau pilihan pribadi ya. Ada dimensi sosial yang cukup menyentil kita semua yang hidup di
dunia nyata sekarang ini. Kalau menurut Kak Shailendra, ada yang bilang Matrix itu simbol dari sistem kerja atau masyarakat yang menidurkan kita sebagai cara agar kita patuh. Nah, menurut Kak Shailendra nih, apakah film ini sebenarnya lagi nyindir cara hidup manusia modern atau cuman sekedar ide aja gitu? Silahkan Kak Shailendra. Oke, menurut saya film The Matrix itu sering dianggap sebagai sindiran tentang kehidupan kita yang sekarang ini, di mana kita terjebak dalam rutinitas dan sistem yang menidurkan kita supaya terus patuh dan gak banyak bertanya. Di film ini, Matrix itu ibarat dunia yang bikin kita nyaman, tapi ternyata kita cuma jadi baterai buat mesin besar yang gak kelihatan. Kita kayak dikendalikan tanpa sadar dengan hidup yang dipenuhi tugas-tugas dan kewajiban yang nggak pernah ada habisnya. Menurut beberapa orang, The Matrix ngasih gambar tentang bagaimana hidup modern ini seringkali cuma ngikutin arus, tanpa benar-benar sadar kita lagi ada di mana dan ngapain. Kita sering sibuk kerja, bayar tagihan, ngurusin hidup sehari-hari, tapi tanpa mikirin kita sebenarnya hidup buat apa sih? Film ini ngingetin kita bahwa kadang kita cuma jadi bagian dari sistem yang gede banget, yang malah makin jauh dari pertanyaan tentang makna hidup atau kebebasan pribadi. Selain itu, film ini juga nyindir teknologi yang seharusnya memudahkan kita, tapi malah jadi alat buat mengontrol dan bikin kita semakin terjebak. Misalnya, teknologi yang dibuat untuk ngebantu kerja, kita malah bikin makin ketergantungan. Bahkan, sampai lupa cara buat menikmati hidup yang lebih bebas. Jadi, The Matrix sebenarnya ngajak kita mikir, kita ini hidup beneran nggak sih? Atau cuma jadi bagian dari sistem besar yang ngatur semuanya? Gitu, Kak Michelle. Kalau dipikir-pikir ngeri juga ya, ternyata rutinitas kita, konsumsi kita, bahkan ketergantungan kita sama teknologi itu bisa jadi sebuah matriks nyata yang bikin kita cuma jadi angka atau baterai buat sistem besar. Ini benar-benar refleksi buat kita semua ya. Tapi kalau memang semuanya ini sistem atau simulasi, apakah standar moral kita masih berlaku? Aku mau nanya ke Kakak Nia nih. Kalau dunia itu ternyata cuma simulasi, apakah perbuatan baik dan buruk itu masih bisa dianggap berharga? Gimana pemikiran modern melihat etika di tengah dunia yang serba digital dan penuh kepalsuan seperti yang ada di film ini? Silakan Kakak Nia. Oke, baik Kak Michelle. Pertanyaannya cukup menarik banget dan jujur ini yang bikin The Matrix tetap relevan sampai sekarang menurut aku. Nah, menurutku jawabannya itu sangat tegas, perbuatan baik dan buruk kita ini tuh tetap sangat berharga. Kenapa? Karena meski di dunianya ini simulasi, penderitaan itu tetap nyata. Kalau misalnya kamu disakiti di dalam Matrix, rasa sakitnya itu kan gak palsu sebetulnya secara moral. Jadi tetap menyakiti kesadaran lain itu tetap salah, mau itu di dunia fisik atau di dalam barisan kode komputer. Nah, kalau kita pakai kacamata eksistensialisme, nilai diri kita itu nggak cuma ditentukan dari bahan baku dunia ini, tapi dari pilihan katanya juga. Nah, kalau di konteks film The Matrix ini, Neo tuh memilih berkorban, sementara Shipper memilih berkhianat. Dari situ kelihatan nilai moral mereka tuh ada di keputusan itu, bukan di dekorasi dunianya. Nah, poin pentingnya itu meskipun lingkungannya ini simulasi, interaksi kita dengan manusia lain tuh adalah sebuah panggung nyata. Jadi di atas panggung inilah karakter kita tuh bakal diuji. Di dunia digital sekarang banyak orang yang merasa bisa bebas saja, cuek, mau berbuat jahat bagaimanapun karena mereka merasa identitas mereka tidak terungkap atau anonim gitu. Jadi nggak nyata. Tapi justru disitulah jebakannya. Jadi saat kita memakai topeng digital, tindakan kita tuh tetap punya dampak permanen ke orang lain. Jadi menurut aku jangan nunggu dunianya jadi asli baru mau jadi orang baik. Karena di tengah dunia yang penuh kepalsuan kayak sekarang, menurut aku menjunjung integritas itu bukan salah satu, bahkan satu-satunya hal asli yang kita punya, yang bisa mendefinisikan jati diri kita, siapa kita sebenarnya, bukan simulasi ini, tapi bagaimana kita memilih bersikap di atas panggung nyata kehidupan kita di setiap harinya. Mungkin gitu Kak Michelle. Wah, saya sih setuju banget ya sama apa yang diucapkan sama Kakak Nia. Jadi meskipun panggungnya mungkin palsu, tapi acting kita, kebaikan kita, empati kita, semuanya itu tetap punya dampak ke orang lain. Nah, setelah kita bedah-bedah teori berat tadi nih, sekarang aku pengen kita lebih jujur dan personal nih. Teori mungkin bilang satu hal, tapi hati nurani seringkali punya pilihan kita sendiri.
Nah, untuk sebelum kita menutup diskusi ini nih, aku mau tanya pertanyaan terakhir ke Kak Tiara. Setelah nonton dan ngebahas filsafat tentang film ini, jujur deh, lebih pilih hidup tenang tapi dalam simulasi atau seperti memilih pil biru, atau hidup susah di dunia nyata yang hancur seperti dalam film tersebut memilih pil merah. Apa pembelajaran hidup yang penting yang bisa kita ambil dari film ini? Boleh mungkin Kak Tiara? Oke, baik Kak Michelle. Sebelumnya, thank you banget atas pertanyaannya dan mungkin teman-teman juga udah pada jawab untuk yang sebelum-sebelumnya. Di sini mungkin aku bisa atas pertanyaan tadi mengenai refleksi mood-nya. Nah, menurut aku sendiri, film The Matrix tuh bukan cuma sekedar film aksi biasa, tapi punya makna yang dalam banget kalau dipikir-pikir. Nah, awalnya mungkin kelihatan cuma cerita dunia virtual dan robot, tapi lama-lama jadi kepikiran juga. Jangan-jangan hidup kita juga ada hal-hal yang selama ini kita anggap normal, padahal belum tentu itu kebenarannya. Nah, tokoh Neo juga awalnya hidup biasa aja, tapi dia ngerasa ada yang aneh, dan itu bikin dia penasaran sampai akhirnya berani cari tahu kebenarannya, walaupun risikonya besar. Kalau aku ada di posisi Neo dan harus milih antara pil biru sama pil merah, jujur itu pilihan yang susah banget. Pil biru tuh enak, tenang, nggak banyak masalah. Tapi ternyata semuanya cuma ilusi. Sedangkan pil merah berarti harus siap melihat kenyataan yang pahit, hidup di dunia yang hancur, dan penuh perjuangan. Tapi kalau dipikir lagi, aku kayaknya bakal pilih pil merah. Walaupun hidupnya jadi lebih susah, tapi setidaknya itu nyata, bukan kebohongan. Rasanya lebih hidup aja gitu, karena kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan cuma dikasih kenyamanan palsu. Nah, dari film ini juga aku ngerasa dapat pelajaran yang penting banget, yaitu jangan terlalu nyaman sama zona nyaman. Gimana tuh? Jadi kadang kita perlu berani buat keluar dan lihat kenyataan walaupun nggak enak. Selain itu, kita juga harus belajar buat berpikir kritis, nggak langsung percaya dan sama apa yang kita lihat atau dengar. Nah, film ini juga ngajarin kalau hidup ini itu penuh pilihan dan pilihan kita bakal nentuin kita jadi siapa ke depannya. Intinya sih lebih baik hidup jujur sama kenyataan walaupun berat daripada hidup enak tapi ternyata cuma dibohongi tanpa kita sadari. Itu sih Kak Michelle. Jawabannya personal banget ya ternyata Kak. Ada yang lebih menghargai kebenaran yang pahit dan juga ada yang menghargai suatu kebahagiaan meski hal tersebut tidaklah nyata. Nah, oke. Nggak terasa nih kita udah di penghujung diskusi kita. Hari ini kita benar-benar diajak untuk berenang lebih jauh, mulai dari meragukan realitas bareng Descartes, menyadari keterbatasan persepsi kita lewat Kant, sampai keberanian untuk memilih nasib diri sendiri ala eksistensialisme. Ternyata film The Matrix itu bukan cuma soal film yang merupakan film fiksi ilmiah. Film ini juga menjadi cerminan untuk kita bahwa setiap hal itu kita harus memilih antara pil merah yang jujur tapi pahit atau pil biru yang nyaman tapi merupakan kebohongan. Satu hal yang pasti yang membuat kita tetap menjadi manusia adalah kompas moral kita dan bagaimana kita tetap punya empati di tengah sistem yang kadang berusaha membuat kita berubah menjadi seperti robot. Baik, jadi intinya The Matrix bukan cuma soal mesin yang menjajah manusia, tapi soal bagaimana kita berani bangun dari zona nyaman untuk mencari kebenaran walaupun sesakit apapun itu. Karena pada akhirnya hidup yang tidak dipertanyakan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman narasumber atas perspektifnya yang luar biasa. Dan terima kasih juga para pendengar. Kita akhiri, terima kasih.